Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amma birahmatihi jami'al ibad wa khassa ahla ta'atihi bil hidayati ila sabilir rasyad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min yaumina hadha ila yaumil mi'ad. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para habaib, para asatid, para guru, para kiai, para orang tua dan tokoh masyarakat, bil khusus sahibul bait, sahibul musibah, al-mukarram wal muhtaram, Aba Kiai Haji Abdul Hakim, serta seluruh keluarga, Bapak Dr. Haji Marullah Matali, Sekda Prop DKI Jakarta, para kiai, ashab-ashab saya yang ada di sini, Ustaz Ramli Jawahir, Ustaz Ismail, dan yang lain-lain, seluruh jamaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam setiap gelaran acara mengiringi wafatnya seseorang yang di kalangan kita masyarakat Nahdiyin itu akrab dengan acara selamatan 1 sampai 7 hari biasanya. Kemudian kalau yang rada mendingan begitu Pak, 15 hari udah bikin lagi, ntar 30 bikin lagi, ntar 40 bikin lagi, ntar 100 hari bikin lagi, ntar haul bikin lagi. Ini bukan sekedar kita kumpul yang diributin sama orang-orang sebelah. Jadi kalau orang sebelah mah biarin, namanya orang sebelah gitu. Jadi cara pandangnya emang cara pandang dia sebelah gitu. Iya. Kalau kita kan ulama itu yang kita pakai pendapat ulama yang memang ya tidak memahami satu teks begitu secara sederhana, ditinjau dari berbagai aspek. Istinbatnya itu panjang dengan kaidah-kaidah yang sudah teruji. Ya buat kita mah pokoknya kita yakin apa yang dilakukan oleh orang-orang tua kita, guru kita, acara semacam ini memberikan dampak manfaat bagi orang yang kita doakan. Terlepas dari itu semua, paling tidak ada 2 manfaat itu yang penting. Satu, manfaat bagi yang meninggal dunia. Dalam hal ini ibu kita, Ibu Hajjah Ustazah Hajjah Alawiyah yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjatan doa kita mengiringi khatmil Quran yang dibaca sebanyak ini, mungkin kalau dihitung-hitung lebih dari 5 khatam Quran malam hari ini menjadi hadiah terindah yang dipersembahkan oleh keluarga dan kita semua yang ada di sini buat almarhumah di alam barzakh. Kita meyakini apa yang kita panjatkan itu diterima, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga almarhumah ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia. Beliau berbahagia di sana, apalagi telah tuntas beliau sebagai ibu rumah tangga dari seorang suami yang mengemban amanah sebagai pelita umat, sekaligus juga menjadi guru dan membimbing anak-anaknya. Pasti
Ada banyak kebaikan yang sudah beliau lakukan. Secara sederhana ketika kita mengutip, kita bisa kutipkan itu dalam riwayat yang paling kecil di kitab, yang paling tipis begitu. Khoslatani la syai'a ahsanu minhuma, dua perkara yang tidak ada perkara apapun lebih baik daripada itu keduanya, yaitu al-imanu billah wan naf'u lil muslimin, yaitu iman ke Allah, lalu kemudian hidup seseorang yang beriman tadi memberikan manfaat, dampak positif, kontribusi bagi orang banyak. Dan itu tugas kita dalam hidup di dunia ini yang Allah amanahkan kepada kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala semacam senantiasa menggugat kesadaran kita lewat ayat afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kalau bahasa orang Betawinya, emang ente hidup sekedar hidup doang begitu ya. Ente kira Allah ciptain ente main-main, tidak ada maksud dan tujuannya? Jawabnya tidak, ada dan pasti. Karena Allah nggak pernah iseng lain sama ente. Ente kan dikit-dikit apa aja iseng mulu. Lagi ngapain bang? Kagak sih, gue lagi iseng aja. Kan kita begitu biasanya. Dan apakah ente kira hidup ini begitu saja selesai, begitu hidup mati selesai begitu? Kamu tidak kembali kepada Tuhan untuk mempertanggungjawabkan? Tidak, pasti akan dibalas. Akan ada hisab di sana. Keyakinan akan itu semualah yang menuntun kita berusaha senantiasa melakukan kebaikan dan kebaikan. Dan kita paham ketika Allah menggariskan tujuan hidup itu, wa idh qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah, Allah tugasi kita untuk menjadi khalifahnya, yang dalam versi Jalalain menyebut alladzi yakhlufuni fi tanfidhi ahkam. Ditugasi oleh Allah kita ini untuk meluluskan, melaksanakan hukum-hukum Allah, ketentuan-ketentuan Allah. Lalu kemudian wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kita diciptakan oleh Allah bukan untuk main-main, tapi jelas untuk ibadah. Mudah-mudahan dua tugas itu, tugas penghambaannya dan tugas kekhalifaannya sudah selesai dan Allah anggap selesai bagi almarhumah, sehingga almarhumah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kebahagiaan dan ditempatkan di tempat yang mulia. Manfaat yang kedua dari gelaran acara semacam ini pastinya buat kita semua. Saya ngelanjutin dari apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Sekda, saya nyebutnya Kiai Sekda, emang satu-satunya Kiai jadi Sekda satu-satunya ini gitu, iya di dunia. Masya Allah, dahsyat emang ya. Itu memang banyak versi Pak ya, tapi Ibnu Abid Dunya itu sampai kepada kalamnya Ammar bin Yasir, yaitu kafa bil mauti wa iza wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati syugla. Ada 3 poin di situ. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagimu, menjadi peringatan, menjadi teguran, menjadi pelajaran bagimu. Yang pasti akan berlaku buat kita semua. Hanya tinggal nunggu giliran saja. Siapapun akan mengalami itu. Dan kita semua sudah punya pengalaman, begitu kita nguburin orang mati, nggak ada yang dia bawa ke dalam kuburan itu. Dafantum mautakum walam ta'tabiru bihim, tapi sayangnya kita sering nguburin orang mati, kita nggak ngambil ibroh. Gagal mengambil ibroh, pulang-pulang aja. Habis itu kerja lagi sungsang sumbel, jungkir balik, ibadah lupa, ngaji kagak mau, dunia lagi dijual kudak.
Padahal entas pas giliran kematian tiba di kita, Allah sudah kasih tahu bahwa nanti setiap kamu menghadapi kematian, setiap orang menjelang kematiannya akan merengek-rengek minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Coba kau mundurkan, kau tangguhkan sebentar saja untuk aku berkesempatan melakukan sedekah dan melakukan amal soleh. Begitu kan? Atau yang di ayat lain, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un. Ketika kematian sampai kepada setiap orang di antara kamu, orang itu akan berkata, Rabbi ya Tuhanku irji'uni, kembalikan aku ke dunia. Itu lamma ru'al adab. Ketika kan menjelang mati itu kan diperlihatkan ada slide-nya Pak. Ke kanan kita ngelihat surga, ke kiri lihat neraka itu. Masya Allah. Ini orang-orang yang ahli maksiat, orang kafir ditunjukin ke neraka, bilang, "Aduh bentar, minta ditunggu sebentar." Mau ngapain dia? Irji'uni, balikin lagi gitu. Pondok Labu mau ngapain? La'alli a'malu salihan fi ma taraktu. Mudah-mudahan saya berharap saya bisa melakukan amal soleh yang kemarin-kemarin saya tinggalin. Langsung dijawab, kalla. Tidak sama sekali. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu ucapan udah pernah diomongin dulu, bukan baru sekarang. Dulu juga waktu bangkrut usaha, waktu usahanya maju, nggak kenal masjid, nggak kenal majlis, kenalnya nyawer, itu nguayap. Apa tahu dia lakuin loh, habis duitnya. Begitu bangkrut, nyesel dia, bilang ya Allah sembuhkan. Nanti kalau udah sembuh, saya udah nggak begitu lagi dah. Pokoknya ntar kalau udah sembuh, usaha udah normal lagi, itu duit pokoknya saya nggak bakal kasih biduan, kasih ustadznya sama kiai dah. Saya sedekain. Oh begitu usahanya pulih, nganceleng lagi aja. Kemarin main bola mulu, main bola, yang satu mancing mulu mancing. Begitu sakit diobatin kagak baik-baik, rintihannya ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Aku sadar kemarin waktu habis hanya main bola dan nonton bola. Yang satu bilang habis waktuku hanya untuk nyari empang, dari empang ke empang, ganti joran lagi. Kalau udah sembuh ya Allah, saya nggak akan lagi ke lapangan bola, nggak akan lagi ke empang. Pokoknya saya mau larinya duduknya di masjid dan majelis taklim saja. Dikasih baik, balik lagi, nupak lagi aja, beli lagi joran baru. Itu Pak. Mancing di tempat beliau ini. Saya bahasa mancing sering saya bawa dalam ceramah karena saya memang tukang mancing tadinya. Rada hobi, itu di mobil tuh orang tua ada. Sekarang aja enggak, belum ada, semua lengkap. Untuk penyakitnya Pak. Selalu gitu, udah begitu penyesalan. Sama yang di ayat yang tadi surah Munafikun juga begitu. Walayyu akhirallahu lan harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Jadi huruf nafinya istiqbal, artinya tidak akan, bukan tidak belum gitu. Tidak sudah belum artinya. Tapi walan tidak akan. Nggak ada tangguh, nggak ada kesempatan bagi kita untuk mundurin sesaat saja, nggak ada. Itu yang harus selalu tertanam di kita, ada jatah kita dalam hidup ini. Makanya saat kita takziah itu kan ada kalimat yang diucapkan riwayat dari Nabi kita Muhammad SAW, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma. Semua ini milik Allah. Ketika Allah ambil, itu punya dia. Walahu ma'ato, yang dia beri kepada kita, itu pun punya dia. Dan semuanya punya batas waktu. Ada batasnya. Cuman bayangan kita romannya kalau kata lagi kayak begini ini nih, kagak ada yang berasa mau mati besok ini, nggak ada. Perasaan masih lama aja rasanya gitu.
Orang agendanya juga sekarang bukan agenda mati kok, agendanya kan ke depan lebaran ini agendanya. Gitu. Urusan sekolah udah selesai nih barusan. Habis ini agendanya apa? Nyiapin buat lebaran, bawa pulang kampung. Gitu. Bahkan kan belum tentu nyampe lebaran. Yang udah pasti nyampe mah mati. Kan kalau orang cerdas mah mendingan mempersiapkan yang pasti ketimbang yang belum pasti. Lah kita mah terbalik, mempersiapkan yang belum pasti ketemu, yang pasti belum tentu. Makanya di situ kemudian poin yang kedua menjadi penting ya, dari kalam tadi itu ya, wa kafa bil yakini ghina. Orang hidup itu cukup memiliki satu keyakinan terhadap doktrin dan pesan-pesan agama, prinsip-prinsip agama, dari mulai keyakinan yang terkait dengan rukun iman, keyakinan terhadap kebenaran hukum, keyakinan akan adanya pembalasan, keyakinan akan kuasa Allah yang berlaku dalam hidup kita. Itu menjadi hal yang sangat penting. Ketika kita meyakini tentang keimanan dengan sungguh-sungguh, pasti kita tidak akan pernah menjauh dari Tuhan. Dan ketika kita meyakini apa yang terjadi ada dalam kuasa dan kerangka dan semua aturan yang ada dalam ketentuan dan prerogatif Tuhan, maka yang ada adalah tafwid, taslim, ridho. Itu kan menjadi penting dalam kita menghadapi gejolak kehidupan kayak apapun. Makanya orang kalau punya keyakinan hidupnya nyaman, Pak. Pas nyaman, tenang-tenang aja, santai, nggak gerasa gerusu, nggak ketakutan mulu, rumahnya gelisah mulu. Kemarin gelisah, zaman Orde Baru gelisah, zaman Gus Dur gelisah, zaman Mega gelisah, zaman SBY gelisah, zaman Jokowi sampai ini hari masih gelisah aja. Kapan tenangnya? Ya ilaha illallah. Kalau dia memahami semua apa yang alam kehidupan ini dalam genggaman Allah, ya santai saja. Kan kalau di TikTok kan sering sajikan bahasa, kita menjalani hidup kok takut gelisah gitu, nggak yakin, nggak nyaman hidup kita. Padahal saat kita naik pesawat terbang kita nggak kenal pilotnya siapa, nyaman-nyaman aja. Kan gitu di TikTok tuh bahasanya. Pinter-pinter banget orang ngomong sekarang di TikTok, pinter-pinter banget ngomongnya pada, gitu tuh modelnya tuh. Dan orang kalau yakin pas selesai. Itu para sahabat tuh begitu yakinnya. Yakin kalau mati di medan perang sorga, yakin kalau Allah akan tolong dia, nggak ada kata mundur. Itu karena yakin. Yakin kemuliaan itu ada dalam iman dan takwa, itu mereka kejar, yakin mereka. Hantarkan nyawa pun untuk mendapat ridho Allah mereka buat. Itu karena yakin. Saya mengibaratkan sederhana, orang kalau punya yakin itu seperti orang yang dicukur di tukang cukur, walaupun tukang cukur ngosek pisau di depan dia, nggak kabur. Bener kan? Dicukur kita mana dikeredongin, kan kita dikeredongin cukur gitu, nggak bisa bergerak, kita begini aja keredongin. Begitu selesai cukur, dia buka tuh lemari lacinya tuh di depan kita, seret aja, pisau banyak banget di situ, diambil yang paling tajam pastinya. Dia buka tuh pisau lapis diginiin depan kita, Pak. Ngasahnya pakai kulit itu di kolong meja itu dia tarik, kong serangkang serengkong serangkang sereng. Coba lihat. Ini sepersekian detik ini, Pak. Nyawa ente hilang ini. Pisau tajamnya luar biasa itu pisau itu. Masya Allah. Coba kalau tukang cukurnya pernah berebut cewek sama ente, dia gagal, dia dendam sama dia, sorot leher ente, gorok itu selesai, mati ente. Tapi karena memang dari awal kita yakin kita mau cukur rambut, betapapun itu pisau begitu tajam depan kita, santai aja kita. Miring, padahal dia megang pisau. Karena kita nggak ada tuh sedikit pun keraguan kalau pisau itu hanya untuk nyukur bulu-bulu yang tertinggal. Itu doang kita yakin bener. Coba segitu sehingga kita nyaman banget, sampai bisa pules segala orang pegang pisau bisa pules. Cuman cukur, Pak. Masya Allah. Tuh hebat makanya yang mesti ditaikan itu ya keimanannya, keyakinannya itu yang mesti ditaikan terus gitu. Makanya
jadi rukun khutbah itu Pak, pesan takwa itu kan, karena porsinya memang harus itu ditanyakan terus. Dan poin yang ketiga adalah wakafa bil ibadah syugla, cukuplah kesibukan hidup kita di dunia ini ibadah. Jadi ibadah menjadi kesibukan kita. Bukan berarti ibadah itu mensolat aja, bukan. Jadi apapun seluruh aktivitas kita, kullu qaulin au fi'lin yuhibbuhullah wa yardah, setiap apa yang kita ucapkan dan kita lakukan yang Allah suka, yang Allah senang, itu masuk kategori ibadah. Karena nanti kan ibadah dibagi dua, ada yang mahdoh, ada yang ghairu mahdoh pastinya. Artinya tidak bisa nih kita sia-siakan kesempatan yang ada. Kesibukan dunia hari ini ya memang murni, memang untuk ibadah sudah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun tadi. Makanya jalan hidup dagang itu bisa berarti ibadah kalau jalannya benar, niatnya benar, ngelakuinnya benar. Petani nggak mesti orang menjadi sufi itu dengan megang-megang tasbih melulu, gitu. Nggak mesti dia megang pacul pun bisa jadi sufi Pak, kalau niatnya benar, caranya benar. Dia nanam, dia niatkan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, dan dia berniat melakukan itu untuk memberikan kontribusinya kepada manusia karena ini barang dibutuhkan oleh orang banyak. Apa enggak mulia kerjaan dia seorang petani? Masya Allah. Seorang karyawan bekerja dengan cara yang benar juga ibadah. Pejabat melayani rakyat juga ibadah. Jadi memang kesibukannya harus ibadah, bukan main-main. Nah kita ini terbalik sekarang, main-main jadi porsi utama. Giliran ibadah main-main, itu kebalik. Coba orang nonton bola aja serunya kayak apa, ngaji pepresi kemarin gara-gara bola doang bisa berhentiin orang ngaji. Lah kita datang zaman cuma 2 orang bareng, mana nonton bola Ustaz, ya udah sekalian aja lah libur kita jadi. Coba dah. Padahal main bola namanya permainan, main bola, yang main bukan kita, yang main orang lain. Sebegitu sibuknya, ada yang baca ayat kursi dari awal sampai habis. Masya Allah, orang main didoain, apa nggak salah alamat coba? Orang lagi belajar didoain, orang lagi usaha didoain, gitu kan? Orang lagi nyantri didoain, mantas. Orang main didoain, malaikat juga bingung nyampeinnya. Ya biasa aja kali timbang main sih, namanya main. Gitu. Kan hanyut bener kita. Kalau ngaji nggak ada seriusnya. Jadwal main bulu tangkis malam kemis nggak ada prenya, tapi ngaji malam kemis gerimisnya dikit batal. Lo yang kita ngalamin begitu. Ini ibadah, nggak boleh ada ganjelan dikit romanya. Mujahadahnya nggak ada, padahal porsi hidup kita itu gitu. Nah ini gara-gara apa ini halangannya ini? Ini kalau mau dibongkar lebih dalam ya panjang ini ngomongnya ini. Kan waktunya udah malam ini. Jadi intinya saja memang ya harus porsinya betul-betul konteksnya tuh frame-nya frame ibadah. Apapun yang kita lakukan. Dan kita cuma sebentar hidup kita ini. Nah maka itu saya mengingatkan ini ada syair. Dalam satu kitab saya temukan katanya syair ini syairnya Imam Syafi'i. Tapi saya nggak temukan dalam diwan. Kan kalau Imam Syafi'i punya diwan, tapi ini nggak ada di diwan, tapi ada di kitab lain. Katanya qala Syafi'i di situ. Wa ansyada Syafi'i. Idza 'asha mru'un sittina 'aman fa nisful umri tamhaquhul layali. Wa nisfun nisbi yadhhabu laysa yadri li ghaflatihi yaminan min shimali. Wa baqin nisbi asqamun wa hammun wa syughlun bil makasibi wal 'iyadi. Orang yang diberikan umur oleh Allah 60 tahun
itu sesungguhnya fanisful umri tamhaquhul layali, separuh umurnya itu akan dihabiskan oleh malam-malamnya, karena tema hidup kita dua, malam sama siang. Artinya wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Kalau melihat ayat ini kan berarti untuk usaha di siang hari, untuk malam istirahat, itu kan terbagi begitu. Jadi kalau umur kita 60 tahun itu hampir pasti yang produktif umur kita itu cuma 30 sebenarnya. Yang nggak produktif itu ya separohnya habis buat tidur. Apalagi model kayak kita kan banyakan tidurnya. Oh, tidurnya gak kudu-kudu malam, siang aja pakai kenceng tidur. Nah kan kalau tidur pakai siang pakai ngimpi kan kenceng namanya. Gitu. Nah kadang-kadang kita khutbah Jumat dulu saya merasa kena prank. Khutbah Jumat serius bener. Jamaah pada nunduk, kita pikir mah khusyuk, pas kita baca barakallah nyengat semua lah. Oh orang ini mah itu tidur. Ya orang kadang-kadang mohon maaf, jangankan memang sengaja tidur, ngaji aja ngaji pakai tidur, Insya Allah. Jadi umur kita boleh katakan yang produktif itu hanya separuh. Apabila seseorang, kata Imam Syafi'i, itu dikasih umur 60, yang produktif berarti cuma 30. Apakah kemudian 30 itu semua kita bisa maksimalkan? Wa nisfun nisfi yadhabu ilaisa yadri. Separuh dari 30 itu, seperempatnya berarti itu umur manusia umumnya nih, bukan orang umumnya itu yadhabu ilaisa yadri. Umur itu lewat begitu saja tanpa dia sadari. Lewat. Kenapa? Lighaflatihi yaminan min shimali, karena kesibukan dia pergi ke sono kemari ngerjain ini itu ya kagak ada manfaatnya, tahu-tahu tua aja udah. Iya. Kita masih ingat waktu ngedong-ngedong belekok di sawah. Kita masih ingat main bola hujan-hujan di sawah, masih bocah bener kita. Masih seger ingatan. Tapi umur kalau udah 56 coba. Tahu-tahu tua aja. Prestasi belum ngapa-ngapa, kalau pesek emang ketahuan mah. Udah jabatan udah paling tinggi, udah gak ada lagi, udah emang ada jabatan di atas sekda, kagak ada Pak, udah puncak, udah habis, dia mau kemana coba? Iya maksudnya jabatan di karir pegawainya habis di situ. Ya habis ini besok nyalon gubernur. Amin. Lah itu tadi umur kita tuh tahu-tahu habis aja. Kongkoh, tahu hal kongkoh, kagak berasa. Ini diajak ngaji begini, set lama amat sih acara kagak mau bubar, gitu ya. Ntar dia pulang ke rumah temennya ngajak kongkoh, ntar gue bawa lembar dulu. Nongkrong dari pos Hansi, tahu-tahu jam 1 aja. Kan lamaan di pos di sono daripada di sini sebenarnya mah. Tapi rasanya di sini kok lama amat. Di sono kok lewat begitu aja. Atau yang rada kurang banyak punya teman, begitu pulang dari sini buka berkat sono sama bininya sambil nonton DA7. Ya. Itu kalau belum sampai terakhir tereliminasi belum mati TV. Tahu kemarin Cahaya pulang kesenggol. Coba. Masya Allah. Tahu tuh, jadi banyak yang sia-sia, kongko, main gaple, main catur. Waduh, tahu sendiri. Terus berapa yang bisa kita maksimalkan? Kemudian tinggal seperempatnya. Wabakin nisbi asqamun wahammun. Sisanya itu isinya adalah sakit dan humum, depresi atau galau. Orang biar nggak sakit, kalau galau udah ribet nenanganinnya. Tanya begini, abang ngapa sih? Ini gua ngapa tahu begini. Tuh, pernah ngalamin gitu? Pernah. Ini dibawa ke dokter, bingung dokter. Kan kita dokter ditanya, sakit apa Pak? Ya, tahu ini sakit apa gua. Ya bingung dokter. Coba dah. Udah kayak begini, udah galau. Diajak mikir, udah nggak mungkin. Diajak ngaji, ya kata dia. Aja, gua lagi stres ngaji, susah gitu. Sakit diajak ibadah, boro-boro. Sehat aja kagak jalan, lagi sakit. Lagi sehat mata nih ajak ngaji, baru 2 lembar jerorongan mata, gitu kan?
Lagi sakit mata, alasannya lagi sakit. Jadi sehat jerorongan, sakit ya sakit. Wa syughlun bil makasibi wal iyali. Isinya adalah kesibukan lain dalam konteks usaha mencari dunia dan mengurus keluarga. Ya itu nggak ada ujungnya itu. Masya Allah, habis di situ ternyata. Lah kalau melihat begini tipis bener Pak, tipis bener ini. Ini kalau tidak benar langkahnya kita dalam menjalani berbagai macam aktivitas kehidupan, keluar dari konteks agama, keluar dari konteks iman, dan kita tidak niatkan seluruh langkah kita untuk ibadah, nyaris kita nggak punya benar-benar prestasi besar sebagai hamba Allah. Karena ibadah sesempatnya. Lagi sehat aja ngaji banyakan prenya, apalagi sakit, kan begitu. Lagi kaya aja pelit, boro-boro nunggu susah. Iya kan? Jadi kapan? Maka itu harus benar-benar dimaksimalkan semua langkah kita itu ya dengan cara apa ya? Ittiba, ngikut langkah-langkahnya Nabi, mencontoh dan meneladani sampai tidur kita supaya jangan lepas dari ibadah, mesti dengan tidurnya pun ngikut cara Nabi begitu. Kan kalau ngaji baca Quran 6 jam kagak kuat Pak. Kalau tidur makan kuat. Ya tidurnya aja lah kita ngikut Nabi gitu kan, lumayan. Gitu. Jadi tidurnya punya nilai ibadah. Makanya kalau ada dalil tidurnya orang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil, karena tidurnya orang alim mah punya niat, punya cara. Enggak setidur-tidurnya, sembangkrong-bangkrongnya, sengorok-ngoroknya. Ada caranya dari mulanya sampai bangunnya. 6 jam dinilai ibadah, nyari duit dinilai ibadah dengan cara yang benar, tidak gelap mata asal dapat, yang penting duit. Ya setan begitu mah gitu. Maka menarik itu apa yang dikatakan oleh Abu Laits As-Samarqandi itu ya, man arada ayyakuna rizquhu thayyiban falyahfaz khamsa khisalin. Siapa orang yang ingin rezekinya, ini kaitan dengan urusan, karena rata-rata kita ini kan sibuknya urusan duit melulu Pak, urusan dunia melulu yang bikin kita ngaji malas, ibadah malas, itu kan tarikan dunia semua biasanya itu. Makanya di situ beliau kasih bimbingan sama kita supaya jalan usaha kita tuh tidak menghalangi kita untuk menjadi orang soleh, semua menjadi baik. Maka mesti perhatikan 5 hal. Yang pertama, alla yuakhir syai'an minal faraid wala yanqusuhu. Jangan menunda-nunda kewajiban dan jangan mengurangi kewajiban. Saatnya datang kewajiban, laksanakan sesibuk apapun. Bahkan kalau yang keren itu kan termasuk hafizu ala salawat, intizarus shalah ba'da shalah. Setelah subuh niatin nunggu johor, dalam rangka nunggu johor gua dagang, begitu. Jangan gua dagang sembayang keburu kagak terserah. Kacau, beda itu. Beda niat, beda hasil. Jangan menunda dan jangan ngurangin, stabil. Begitu kira diajak main bola aja sembayang ngebut kayak bulung sawal itu cebok di sekali, buat nguing udah gak jelas. Diajak besan aja udah gak kurang dah sebiadah kita. Itu yang pertama. Yang kedua, alla yu'dhiya ahadan min khalqillah, gak boleh kita nyakitin, ganggu, ngerugiin orang lain. Silakan cari untung sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi jangan ada unsur kerugian pada orang lain, merugikan orang lain, menyakiti orang lain. Ini apa aja diambil, punya orang yang mana aja pokoknya penting dapat. Masya Allah. Padahal Nabi kita udah ancam tuh, ganggu punya orang, ngambil punya orang, apalagi ngambil punya orang. Akhudha shibran minal ard tawaqahullahu sab'a aradin. Ngambil tanah orang sejengkal aja gitu, nanti di hari kiamat lehernya dikalungin 7 lapis bumi. 1 jengkal di sini, ke sono 200 meter. 1 jengkal kali 200 meter. Tipis yang saya bilang, ke dalamnya bro. Cing, gimana tuh ke dalamnya? Dikalungin 7 lapis. Itu kalau sejengkal. Lalu sekarang laut aja jadi patok. Ini saking rakusnya manusia. Tahun depan langit kapling. Jawa. Padahal alla yu'diya ahadan min khalqillah.
Yang ketiga, Allah yaqsidah bikasbihi illa isti'fafan li nafsihi wa 'iyalihi wala yaqsidul jam'a wal kathrah. Mencari dunia itu niatnya adalah menutup kepentingan urusan kita, menjaga kehormatan diri kita dan keluarga kita. Tidak ada niat untuk ngumpul-ngumpulin, numpuk-numpuk, bukan. Ketika cukup untuk kita dan keluarga, selebihnya menjadi kesempatan kita berbagi dan berbagi, memberikan manfaat bagi orang lain. Yang keempat, Allah yajhadan nafsahu jiddan. Kalau bahasa Betawinya, jangan batan ngoyo. Nyari duit, orang gue semua butuh duit, nggak kayak lu. Romahannya, masya Allah, kata dia, gue segini aja sungguh-sungguh nggak dapat, tapi gue pelan-pelan. Jadi ya kalau sungguh-sungguh silakan, tapi jangan pakai jidan gitu loh. Ini maromahnya sungsang sumbel jungkir balik, nggak ada waktu, nggak ada jeda yang lain, otaknya cuma urusan duit. Itu kalau Syekh atau Ilah Sakandari kan sebutnya itu termasuk bentuk kebodohan yang luar biasa. Itu sebutnya begitu tuh. Beliau mengatakan ijtihaduka fima duminalaka wa tafsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dijamin oleh Allah, tetapi kamu lalai untuk melakukan sesuatu yang diperintah oleh Allah, itu menjadi bukti betapa hatimu sudah tertutup. Silakan sungguh-sungguh, kata dia. Emang kudu sungguh-sungguh, nggak sungguh dapat. Ya Ustadz mah enak ngomong doang, ntar pulang dapat amplop. Ustadz lagi dibacain. Ustadz kan sungguh-sungguh awalnya, kalau nggak sungguh-sungguh nggak bisa jadi ustadz juga. Betul, iya. Kudu sungguh-sungguh memang, tapi jangan katakan sungguh-sungguh itu yang tidak dapat dari situ. Nah ini prinsip yang kelima ini, yang benar-benar ngajarin tauhid sama kita. Ya, Allah yara rizqahu min kasbihi bal minallah wa yara kasbahu sababan lirizkih. Jangan sekali-kali memandang rizkimu itu dari usahamu. Yakinkan rizkimu itu dari Allah. Cukup kau pandang usahamu itu hanya sebab untuk jalannya rizki. Jadi usaha kita hanya sekedar membuka jalan saja. Kadang jalannya lewat sini, dapatnya lewat sono, Pak. Betul, ada bapak-bapak nyari duit, ke anaknya lahir nyari duit, bedug subuh berangkat pulang, bedug maghrib kagak dapat apa-apa, lemes pulang, rokoknya udah habis. Tapi begitu sampai di rumah, ternyata di rumah ada kue pisang, ada buras, ada ketan tetel, ada roti. Begitu di samping anaknya pas gendong, ada amplop jatuh. Yang nyari babanya ke kota, pulang kagak dapat, bayinya kekejek doang di rumah, kekejek doang bayi di rumah. Itu ketan tetel nyampe, pisang nyampe, segala macam nyampe, sampai amplop nyampe. Coba, emang yang ngasih makan bapaknya, ngasih makan bayi? Enggak, Pak, malah bayi yang beliin rokok bapaknya. Begitu udah gendong, amplop jatuh, dia taruh lagi bayi. Pas dibuka, gocapan 2. Kata dia, aduh lumayan ini, yang satu beliin Samsu. Coba, nah dari mana aja ngerokok, Bos? Dari bayi. Pernah ngalamin begitu, Bro? Iya. Jangan memandang rezekimu itu dari usahamu. Bukan, itu dari Allah. Makanya gak ada alasan kita menjauh dari Tuhan, kesibuk apaan yang di kita. Sebesar apapun urusan kita, gak ada alasan menjauh dari Dia gitu. Apalagi melanggar hukum Dia, mencari dunia, melanggar Dia, ya gak bisa orang Dia yang punya gitu. Kalau rezeki ente yakini dari hasil usaha yang rajin itu menghasilkan rezeki, yang kerjanya paling capek berarti paling banyak. Nyatanya kan kagak begitu. Yang kerja paling capek kuli, gajinya paling kecil. Yang usahanya nggak kenal waktu terus menerus, itu pasti berhasil? Enggak juga. Kalau itu ukuran usaha terus menerus paling lama, yang paling berhasil, Madura paling kaya. Warungnya 25 jam. Bukan 24 jam lagi, 25 jam gitu, betul ya?
Betul Bim? Iya. Jadi kudu meyakini betul ya rizqahu minallah la min kasbi. Gitu. Ini semua tujuannya satu ya, supaya kita benar-benar tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.